Guru belahan jiwa kekasih. Kepada saya ta'zimkan yang semua lagi yang saya hormati, yaitu kepada sahibul bait ya, Bapak Usuf, yang alhamdulillah pada malam hari ini beliau menyediakan tempat untuk taklim rutinan kita setiap malam Jumat. Mudah-mudahan kita doakan bersama beliau sekeluarga, mudah-mudahan selalu digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulullah, dan mudah-mudahan apa yang dihajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi, dijaga dalam penjaganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan zahiran wa batinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa pula kepada yang saya ta'zimkan, yang saya muliakan, saya hormati, kepada saya punya orang tua. Kita doakan orang tua al-fakir, mudah-mudahan selalu senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala hajatnya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa pula kepada para sahabat semuanya, para teman-teman semuanya, para jamaah yang mudah-mudahan selalu dilindungi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada malam yang begitu indah yang dimana malam tersebut lisan kita selalu diberikan izin oleh Allah untuk selalu menjunjung tinggi asmanya Allah Subhanahu wa taala. Tiada malam yang begitu istimewa yang dimana malam tersebut lisan-lisan hambanya Allah selalu dibasahi untuk selalu mensucikan asmanya Allah. Tiada malam yang begitu mulia yang dimana malam tersebut melainkan tiada lain tiada bukan hamba-hambanya Allah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan asmanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada malam yang begitu istimewa, yang begitu mulia, yang begitu indah yang dimana malam di situ lisan-lisan seorang hambanya Allah untuk selalu dibasahi berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kalinya, selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa kita minaz zulumat ilan nur, Nabi yang begitu amat mencintai umatnya, Nabi yang selalu memikirkan umat, nasib umatnya, Nabi yang begitu amat merindui umatnya, Nabi yang begitu amat sayang terhadap umatnya. Maka di malam hari ini, malam Jumat ini, izinkan kami untuk bersolawat menjunjung daripada memuji kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama berkata, jika hari Kamis malam tiba, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikatnya untuk mencatat, yang digunakan catatan tersebut yaitu dengan menggunakan lembaran-lembaran emas, dan tintanya yaitu menggunakan daripada tinta yang terbuat daripada perak. Maka para malaikat-malaikat Allah tidak mencatat dengan catatan tersebut, melainkan catatan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak para malaikat tutup catatan tersebut, melainkan setelah terbenamnya matahari di hari Jumat, mudah-mudahan salawat kita yaitu sebagai menjemput syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia wajib mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan salawat serta salam ini menjadi sebuah tebusan atas segala kesalahan-kesalahan kita, atas segala kekhilafan-kekhilafan kita, atas segala dosa-dosa kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca salawat kepadaku, maka ketahuilah salawat kalian semua kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu maghfiratun lidzunubikum, yaitu sebagai tebusan untuk dosa-dosa kalian semuanya, sebagai tebusan daripada kesalahan-kesalahan kalian semuanya. Maka mudah-mudahan salawat serta salam ini yang kita lantunkan tadi, yang kita iringi tadi dengan qasidah, mudah-mudahan sebagai tebusan segala kesalahan, kekhilafan, kealfan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka dia tidak mempunyai dosa sedikit pun meskipun sebiji gandum beratnya. Artinya apa?
Artinya insya Allah orang yang senantiasa selawat kepada Nabi Muhammad SAW, segala dosa-dosanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan salawat serta salam ini terimbahkan pula kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat yang khusus, syafaat yang agung, syafaat yang besar dari baginda besar Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita di yaumil qiyamah diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah, para sahabat, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa maka insya Allah pada Rabu depan kita sudah memasuki daripada tanggal 1 Zulhijjah. Tanggal berapa? 1 Zulhijjah, 1 bulan haji, yang dimana di bulan Zulhijjah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan daripada bulan ini. Sebagian ulama berkata orang yang berpuasa di hari ini Allah akan memuliakan 10 perkara. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 kalau kita mau puasa nih, Allah memuliakan kita yang puasa. Bagi mereka yang puasa yaitu 10 keistimewaan oleh Allah. Yang pertama apa? Al-barakah fi umri. Allah akan memberkahi dalam umurnya. Allah akan memberkahi umurnya. Jadi insya Allah orang yang berpuasa di hari-hari Zulhijjah 1 sampai tanggal 9 Allah akan memberkahi umurnya ya, insya Allah. Yang nomor 2, waziyadatu fil malihi. Orang yang berpuasa di bulan Zulhijjah Allah akan menambahi hartanya. Insya Allah orang yang puasa di bulan Zulhijjah ini Allah berkahi hartanya, Allah limpahkan hartanya, Allah banyakin kita punya harta. Insya Allah ya. Yang ketiga, wal hifdzu fi iyalihi. Orang yang berpuasa di bulan Zulhijjah Allah akan menjaga daripada keluarga-keluarganya. Kalau orang udah dapat penjagaan dari Allah, makhluk model apapun ini tidak dapat menyentuhnya. Jangankan demit jenis corona, insya Allah tidak akan berani menyentuh orang yang berpuasa di bulan daripada Zulhijjah. Ya, kenapa? Karena udah dalam penjagaannya Allah. Kalau udah urusan dalam penjagaannya Allah, apapun itu nggak bakalan bisa menyentuhnya, nggak bakalan bisa mengenainya. Ya, sebab apa? Sebab udah penjagaannya Maha Penjaga yang menciptakan segala semuanya. Ya, maka di situ insya Allah orang yang berpuasa di bulan Zulhijjah tadi Allah akan menjaga segala keluarganya. Itu keistimewaan yang ketiga. Yang keempat, wa takfiru lisayyiatihi. Allah akan melebur, Allah akan menghilangkan, Allah akan menghapus segala kesalahan-kesalahannya. Itu bagi mereka yang mau puasa di bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah ya. Tanggal 1-nya itu insya Allah hari Rabu nanti. Yang kelima, wa tad'ifu li hasanatihi. Allah akan melipat gandakan kebaikan-kebaikannya ya. Biasanya satu kebaikan Allah balas 10 kebaikan. Bagi mereka yang berpuasa di bulan Zulhijjah maka Allah akan lipat gandakan lagi pahalanya. Satu kebaikan mungkin lebih dari 10 lipat ganda kebaikan. Yaitu bagi mereka yang mau berpuasa di bulan Zulhijjah itu dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, wa tashilu li sakaratil mautihi. Orang yang berpuasa di bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 9 Allah akan memudahkan sakaratul mautnya nanti. Ingat yang namanya sakaratul maut, Masya Allah luar biasa dahsyatnya sakaratul maut. Sakaratul maut itu lebih dahsyat daripada 360 tusukan pedang. Ini kalau badan kita ditusuk 360 tusukan pedang itu belum seberapa dibandingkan dengan sakaratul maut. Belum lagi godaan iblis yang luar biasa dahsyatnya godaan iblis. Ya, di situ menyamar jadi seorang kekasih kita, menyamar jadi seseorang yang paling kita kasihi. Di situ membawa satu buah mangkok air yang menyegarkan. Ingat, yang orang ketika sakaratul maut itu hausnya luar biasa. Orang ketika sakaratul maut hausnya luar biasa. Ya, maka ketika itu iblis menyamar jadi sang kekasihnya di sampingnya. Ini menawarkan mangkuk tersebut. Kalau apa kata iblis? Kalau kamu menginginkan air daripada menyegarkan ini, maka tinggalkanlah agama Muhammad.
Itu kata iblis laknatullah. Maka ketika ia mengiyakan, ya saya akan tinggalkan agamanya Muhammad, maka seketika itu dia mati keadaan murtad, dia mati dalam keadaan tidak membawa iman, dia mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Ini dahsyatnya sakaratul maut. Makanya para ulama menganjurkan ketika seseorang sedang sakaratul maut diingetin, suruh baca tahlil, la ilaha illallah, nyebut la ilaha illallah, begitu dituntun supaya apa? Akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah. Dalam hadis dikatakan ketika hendak meninggal membaca la ilaha illallah dakhalal jannah, maka orang tersebut akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di situ keimanan kita betul-betul diuji oleh Allah. Di situ daripada penghabisan kita ya ketika sakaratul maut tersebut. Makanya kita selalu meminta kepada Allah dalam mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan baik akhirnya, tidak mati dalam keadaan murtad, tidak mati dalam keadaan kafir, tidak mati dalam keadaan tidak membawa iman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, Allah gampangin, Allah lancarin. Insya Allah matinya juga husnul khatimah. Terus yang ketujuh, kemuliaan yang Allah berikan lagi kepada mereka yang puasa di bulan Zulhijjah, yaitu wadiyau li zulumati qabrihi. Allah akan menerangi cahaya daripada kegelapan-kegelapan dalam kuburnya. Ya, jadi yang namanya kuburan itu ya kita tahu sendiri ya, udah kuburan gelap banget, orang ada lampunya, ya kan, apalagi ketika masuk ke dalam liang lahatnya. Masya Allah, di situ kita sendirian. Ya, di situ kita dibungkus dengan kain kafan putih, dimadepin ke kiblat nih kita punya badan. Ya enggak, terus ditutup sama papan. Tutup sama papan, diuruk kita punya tubuh, diuruk sama tanah itu, ditumpuk-tumpuk, kita dibaca talqin, kita dibacakan yasin tahlil, didoakan, terus ditinggalin. Sendirilah kita di situ. Keluarga kita udah meninggalkan kita, harta kita nggak bakalan dibawa, ya nggak bakalan dibawa. Yang cuma dibawa itu amal kebaikan kita, amal-amal kita ketika di dunia. Makanya jangan kita banyakin maksiat sama Allah. Ya, jangan selalu mengejar dunia sampai kita menomarsekiankan urusan-urusan akhirat kita. Kenapa? Karena yang dinamanya hidup di dunia ini nggak lama, paling 63 tahun, nggak jauh dari umur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umur 50 tahun, 55 tahun, 60 tahun udah payah banget sekarang orang. Banyak penyakit-penyakit yang luar biasa. Jangan banyak-banyak kita ngomongin orang, jangan banyak-banyak kita menggunjing orang, memfitnah orang, menyakiti hati orang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ingat, sekecil apapun perbuatan itu ada balasannya. Perbuatan buruk dibalas oleh Allah dengan keburukan pula. Perbuatan baik meskipun sebiji gandum akan Allah balas juga semuanya. Ada semuanya pertanggungjawaban. Lisan kita ini ada semua pertanggungjawabannya. Ucapan-ucapan yang keluar dari lisan kita ini semua dipertanggungjawabkan, tidak pernah terlewatkan. Mata kita dipertanggungjawabkan, telinga kita dipertanggungjawabkan, mulut kita, hidung kita, tangan kita, kaki kita dipertanggungjawabkan semuanya. Untuk apa kita gunakan ketika hidup di dunia? Ada semuanya tanggung jawabnya. Maka dari itu ayyuhal ikhwan, para sahabat semuanya, para orang tua semuanya, khususnya diri Al-Fakir sendiri mengingatkan, ayo selalu kita berbuat baik meskipun sekecil apapun itu, jangan pernah kita lewatkan dalam hal kebaikan. Yang ke-8 apa? Wa tazkilu limizanihi. Allah akan memberatkan timbangannya nanti. Jadi ketika di hari akhir nanti nih, di hari kiamat sudah terjadi, di akhirat nanti ini kita digiring, kita ditimbang amal kita masing-masing. Yang baik-baik, yang buruk-buruk ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditimbang nih, ditimbang. Ini berat yang mana ini? Berat yang baik apa berat yang buruk? Kalau berat yang buruk, selesai kita. Artinya apa? Allah jebloskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan siksaan. Setiap detik siksaan. Enggak pernah enggak. Setiap detik tidak pernah terlewatkan siksaannya. Disiksa terus kita. Enggak ada ngasok-ngasoknya malaikat menyiksa kita. Enggak ada ngasok-ngasoknya. Terus disiksa terus kita. Ya Allah, naudzubillah. Ya, yang zina, yang mabuk, yang main judi, yang tukang tipu, yang menyebarkan berita hoax, semuanya dapat balasan, yaitu dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah subhanahu naudzubillah. Ya. Jadi kalau orang yang berpuasa di bulan Zulhijjah ini, Allah muliakan baginya
yaitu Allah beratkan timbangannya. Ketika mungkin timbangan kita kebaikan ini lebih ringan daripada timbangan kita buruknya, maka datang sesuatu yang di situ nempel dalam timbangan kebaikan tersebut sehingga menjadikan bobot berat timbangan kebaikan kita mengalahkan daripada timbangan keburukan kita. Inilah sesuatu tersebut yang kita kerjakan di bulan Zulhijjah, yaitu puasa di bulan Zulhijjah. Maka insya Allah orang yang puasa di bulan Zulhijjah Allah beratin timbangannya, timbangan kebaikannya. Yang kesembilan apa? Wan najatu min darakatihi, yaitu Allah selamatkan dari tindakan yang hina. Allah selamatkan dari perbuatan-perbuatan yang hina. Ketika syaitan menggoda kita untuk melakukan sebuah perbuatan yang hina, maka Allah selamatkan, Allah menangkan kita daripada godaan syaitan tersebut. Ketika kita ingin melakukan sesuatu perbuatan yang maksiat, yang di situ bentuknya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka yang berpuasa di bulan Zulhijjah, yaitu Allah akan selamatkan dari perbuatan yang hina. Ya insya Allah terhindar dari segala fitnah, insya Allah terhindar dari segala daripada cacian-cacian, hinaan, hujatan yang luar biasa yang di situ menyebabkan dirinya hina di hadapan Allah, di hadapan para malaikat Allah, dan juga tentunya di hadapan para manusia, makhluk-makhluknya Allah. Insya Allah Allah akan selamatkan daripada itu semuanya. Yang ke-10, wasu'udu ala darajatihi, Allah akan naikkan derajat bagi mereka yang berpuasa di bulan Zulhijjah. Allah tinggiin derajatnya. Beda ya, orang yang nggak pernah puasa di bulan Zulhijjah misalkan ya, dengan orang yang puasa di bulan Zulhijjah udah biasa tiap tahun misalkan ya. Ini nanti beda, ada perbedaannya. Kenapa? Karena di situ dia akan naiknya derajat. Ketika seorang makhluk hambanya Allah dinaikkan derajatnya, maka di situ pula pandangan-pandangan makhluk-makhluk Allah akan berbeda terhadap orang tersebut. Bisa jadi orang tersebut jadi mulia karena sebab puasa tersebut, keberkahan puasa tersebut yang Allah berikan. Jadi mulia, nggak pernah dihina lagi, nggak pernah dicaci maki lagi, nggak pernah direndahkan lagi, nggak pernah diinjak-injak lagi martabat derajatnya. Maka insya Allah ketika seorang hambanya Allah sudah Allah angkat derajatnya, maka di situ pula insya Allah pandangan-pandangan makhluknya Allah akan berbeda memandang kita. Artinya apa? Insya Allah akan mendapatkan kemuliaan pula, kehormatan pula dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Itu 10 kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mau berpuasa di bulan Zulhijjah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan pembacaan sholawat, pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW ini, mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita, digabulkan hajat kita, dimudahkan segala urusan-urusan kita. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya, yaitu Allah juga mudah-mudahan menjadikan diri kita ini dalam keadaan mati husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah wa la hadratil habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah.